Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi Selamat pagi saudara-saudara. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat beribadah, baik bagi anak-anak Tuhan yang sudah bisa beribadah di gereja masing-masing atau yang masih online. Nah, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, saya ajak saudara untuk menundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau berterima kasih Tuhan, apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kami alami itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang bersandar kepadamu. Tuhan, sebelum hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi hamba, Engkau urapi semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita akan sama-sama baca ayat pokok di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 dan 2. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Peristiwa ini terjadi di Gunung Horeb, di mana Musa sedang mengembalakan kambing. Jadi bukan di padang pasir. Padang penggembalaan itu berarti masih bisa menemukan tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini yang saya ajak saudara untuk fokus adalah ada malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan ini dilihat oleh Musa. Kemudian ada belukar duri yang menyala-nyala. Dari dalam belukar duri yang menyala itu terdengar suara dari malaikat Tuhan. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa api yang menyala-nyala itu tidak menggambarkan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada sementara kepercayaan yang sesat. Orang itu menyembah api. Ini adalah penganut Zoroaster. Mereka itu penyembah api, dan api itu biasa dinaikkan di atas sebuah menara yang tinggi. Tujuannya apa? Pada hari-hari ibadah, maka orang akan berbondong-bondong datang untuk menyembah kepada api itu. Nah, ini bukan yang dilihat oleh Musa. Jadi ada hal yang berbeda. Di satu sisi ada malaikat Tuhan, ada api, ada belukar duri. Sekarang kita melihat belukar duri yang menyala-nyala. 80 tahun kemudian dari kitab Keluaran ini, Tuhan memberikan penjelasan tentang belukar duri yang menyala. Di dalam Ulangan pasal 33 ayat 13 dan 16. Tentang Yusuf, ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudra raya yang ada di bawah. Ayat yang ke-16. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Salah satu berkat yang disampaikan oleh Ishak kepada Yusuf di dalam ayat 16 dikatakan, dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Jadi apa yang dilihat oleh Musa itu merupakan nubuatan yang disampaikan oleh Ishak kepada Yusuf. Dalam perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Nah, saudara-saudaraku, ini sangat luar biasa. Jadi, waktu Musa itu melihat bahwa semak duri itu bernyala-nyala, itu atas perkenanan Tuhan lewat Ishak yang akan diterima oleh Yusuf. Memang waktu Ishak
itu menubuatkan tentang kehidupan Yusuf, maka tidak secara jelas dia menyampaikannya. Kita buka di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-26. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Berkat yang turun ke atasmu adalah berkat yang paling sedap. Berkat yang paling sedap. Saudara-saudara, sedap, nyaman, yang berharga, yang paling nikmat. Jadi kalau ketika ayat ini dari 3 kitab ini saya jadikan satu, maka akan muncullah kalimat seperti ini. Berkat yang paling sedap adalah apabila Allah tinggal berdiam di dalam hidup kita yang digambarkan seperti semak duri. Jadi kenapa semak duri itu tidak terbakar? Karena ada Allah di dalamnya. Itu berkat yang paling indah. Itu adalah semata-mata goodwill Allah, niat baik Allah. Itu yang disebut perkenanan Allah. Saudara-saudara, di dalam perjalanan hidupnya, baik Yusuf maupun Musa pernah mengalami. Yusuf itu pernah dibenci oleh kakak-kakaknya pada saat dia itu mendapat mimpi. Aku melihat dalam mimpi itu pada saat aku bersama kakak-kakakku panen gandum, berkas-berkasku itu berdiri tegak, sedangkan berkas-berkas dari saudara-saudaraku itu adalah menunduk, menyembah aku. Api kebencian itu muncul di dalam dada saudara-saudaranya. Pada kesempatan yang lain, Yusuf juga pernah merasakan, saudara-saudara, waktu dia akan diajak selingkuh dengan istri Potifar, tapi dia menolak, dia lari. Api kebencian, api kemarahan itu ada di dalam istri Potifar. Nah, saudara-saudara, tatkala api itu ada pada diri seseorang, maka dia akan melakukan apapun juga untuk mencelakainya. Maka tidak heran kalau Yusuf itu pernah tinggal di dalam sumur. Dan yang lebih parah, menurut ukuran manusia, tinggal di dalam penjara. Saudara-saudaraku, saya ingin menggarisbawahi tentang mimpi ini yang dirasakan akibatnya oleh Yusuf. Tidak semua ide, tidak semua mimpi yang saudara itu rasakan atau alami itu akan membawa orang lain itu menaruh hormat kepada saudara. Ada saat-saat mimpi yang indah, itu bagi orang lain itu seperti mutiara yang dilempar ke dalam kandang babi, akan dipijak-pijak, sama sekali tidak berharga. Peristiwa dari Yusuf ini mengajarkan kepada kita, jangan mudah menceritakan ide-ide,
mengutarakan gagasan-gagasan yang baik. Bijak-bijaklah saudara untuk menyampaikan, karena tidak semuanya bisa menghargai apa yang menurut kita itu baik. Ini yang dialami saudara-saudara. Bagaimana Yusuf itu merupakan duri, baik di dalam kehidupan saudara-saudaranya ataupun istri Potifar. Musa sendiri pernah mengalaminya. Pada waktu dia dipakai, selalu dipercaya, Allah berbicara pertama selalu kepada Musa. Maka orang yang paling dekat, saudara-saudaranya, Miriam dan Harun, dia merasa iri. Dia merasa iri karena Musa menjadi orang VIP di hadapan Allah, di hadapan bangsa Israel. Iri itu menyebabkan Miriam terkena kusta. Juga bangsa Israel pernah mengutarakan rasa tidak senangnya kepada Musa waktu mereka itu butuh air, sedangkan yang ada di hadapannya air itu pahit. Pada waktu mereka itu merasa lapar dan mereka berkata, mana itu aku sudah bosan, mana itu hambar, tidak berharga bagi aku. Saudara-saudara, kita lihat belukar duri itu selalu ada di mata orang-orang yang tidak senang, yang tidak sepaham dengan kita. Dan kita tidak bisa hindari semuanya itu, saudara-saudara. Kita tidak bisa hindari semuanya itu. Saya ingin mengulangi lagi di dalam Ulangan 33 ayat 16. Oleh perkenanan Tuhan, maka dia mau tinggal di dalam semak duri itu. Tuhan, kenapa engkau tidak pilih pohon-pohon yang lebih indah, yang lebih berguna menurut pandanganku? Bukankah pohon anggur? Bukankah pohon zaitun itu lebih berguna? Bahkan senobar yang gagah perkasa itu. Kenapa engkau mau tinggal di dalam semak duri? Saudara-saudaraku, inilah kehebatan dari Tuhan. Inilah yang luar biasa dari Tuhan. Karena goodwill Tuhan, karena kebaikan hati Tuhan, maka Tuhan ingin menyatakan bahwa berhaklah belukar duri itu menjadi tempat kediamanku. Yesaya katakan itu rumput, semak, belukar duri itu satu saat akan dibakar. Belukar duri itu hanya dilewati, saudara-saudara. Bukan untuk dipandang. Bukan untuk dikagumi. Lebih indah, lebih nyaman kalau kita memandang pokok mawar, itu pohon mawar itu. Kita lebih terhibur. Kita merasa lebih disegarkan waktu melihat pohon yang mengeluarkan buah-buah dengan lebat itu, dan kita ingin memanennya. Anggur itu lebih indah, lebih berguna, lebih bermanfaat. Tapi Allah memilih belukar duri untuk tinggal. Coba kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 1 ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Apa yang tidak terpandang, yang hina, itu dipilih oleh Allah.
dipilih oleh Allah. Saudara-saudara, saudara dan saya bisa dianggap sebagai duri bagi orang-orang lain yang tidak senang kepada kita. Tetapi saudara-saudara, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat seperti itu, batin ini seringkali memunculkan perasaan, apa salahku Tuhan? Kenapa saya dipandang hina? Kenapa saya dianggap tidak ada artinya bagi mereka? Tidak ada artinya. Tidak diperhitungkan sama sekali. Sekarang Allah jawab kepada saudara dan saya. Justru anak-anak Tuhan yang seperti inilah yang layak didiami oleh Tuhan. Atas perkenanan Tuhan. Jadi Tuhan itu berkenan, saudara-saudara. Lebih baik saudara itu dianggap seperti duri. Tetapi mereka memiliki penilaian yang salah kepada kita. Daripada saudara dan saya betul-betul jadi duri di mata Allah. Kita baca 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Aku tidak memilih supaya tidak ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ayub 37 ayat 23-24. Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Setiap orang yang menganggap dirinya itu punya hikmat, punya kepintaran, punya kecerdasan, punya kebijaksanaan, Ayub katakan tidak dihiraukan oleh Tuhan. Kata-kata dihiraukan itu artinya respect. Tuhan tidak respect kepada orang-orang yang merasa dirinya itu paling ini, paling itu. Kata-kata respect itu ada beberapa pengertiannya yang saling berhubungan. Yang pertama, menaruh perhatian. Yang kedua, menghargai. Yang ketiga, segan. Orang-orang yang sok, Tuhan tidak menghargai. Tuhan tidak bisa respect atau menaruh perhatian kepada kita. Nah, saudara-saudaraku, ini diucapkan oleh Ayub memang. Pada saat dia merasa, apa sih yang dapat saya banggakan? Apa yang dapat membuat orang-orang itu taruh hormat kepada saya? Apa yang menyebabkan Tuhan itu memandang khusus kepada saya? Itu muncul justru pada saat dia tidak memiliki apapun juga. Pada saat dia tidak memiliki apapun juga, itu aku menaruh respek kepadamu, Ayub. Saudara-saudara, betapa berbahagianya kalau ada di antara saudara yang sampai saat ini dalam situasi yang seperti ini. Saudara-saudara masih bisa merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Saya tidak anti kepada orang-orang kaya. Banyak anak-anak Tuhan yang kaya. Banyak anak-anak Tuhan yang bijak. Yang bisa menolong orang lain dengan hartanya.
dengan nasihat-nasihatnya. Tapi jangan sampai itu menggeser Tuhan, sehingga dia itu kita jadikan yang nomor berikutnya. Pada saat kita menggeser, kalau kita tidak cepat sadar, Tuhan hanya berkata, aku tidak respect kepadamu. Aku tidak respect kepadamu. Dan ini saudara-saudara, luar biasa. Dari semua apa yang sudah saya sampaikan atau uraikan kepada saudara-saudara, paparan ini akan membawa satu kesimpulan secara utuh kepada kita. Bahwa Tuhan itu berkenan sekalipun kita ini merasa aku seperti rumput duri, tetapi bagi Tuhan tidak. Bagi Tuhan tidak. Aku mau tetap berjalan dengan segala kerendahan hati. Dalam situasi apapun juga. Aku mau berjalan dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Waktu mengalami ujian yang paling berat, Tuhan dan firman-Nya itu tetap merupakan mutiara. Aku tidak mau memiliki karakter seperti babi yang tidak bisa menghargai, yang tidak bisa menghormati. Makanan yang dia makan pada saat yang lain juga dia bisa kencingi. Tidak bisa membedakan, saudara-saudara. Tuhan baik bagi kita masing-masing. Nah, sekarang kita ngerti, saudara-saudara, kenapa Tuhan itu mau tinggal di dalam api yang menyala di belukar duri. Ini berkat, ini jaminan yang saudara dan saya itu mesti tahu. Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya berkat-Mu itu bisa terus-menerus tinggal di dalam hidup saya, di dalam keluarga saya. Wahyu 22 ayat yang ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Barang siapa yang haus, hendaklah dia datang. Barang siapa yang datang, biarlah ia mau mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saya garis bawahi mau mengambil air kehidupan. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan setiap minggu paling tidak dia merasakan ada satu kehausan. Cuma tidak ngerti hausnya itu apakah bisa dipuaskan dengan 1 sendok karena hausnya itu hanya sekedar saja, atau memang betul-betul haus akan kebenaran firman Allah. Aku mau minum sepuas-puasnya. Oke, dari rumah sudah mempersiapkan diri. Aku mau datang. Saya mau beribadah. Tetapi prakteknya waktu di dalam gereja, dia tidak mau mengambil, dia tidak mau minum air kehidupan yang sedang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi haus datang di dalam gereja, sibuk. Nah, kesibukan ini saudara-saudara dipantau oleh Tuhan. Oh, kamu tidak mau mengambil air kehidupan ya. Di dalam gereja kamu hanya sibuk.
dengan apa yang engkau bawa. Apakah main HP dari awal sampai akhir kebaktian? Atau membuat planning setelah pulang kebaktian mau belanja ini, mau belanja itu. Setelah kebaktian saya mau pergi sekeluarga ke tempat ini, ke tempat itu. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Haus datang tidak mau mengambil air kehidupan. Saudara-saudara, api itu tidak akan membakar rumput duri. Api itu tidak akan membakar hidup saudara-saudara semuanya. Hanya kalau di dalam diri kita ada air kehidupan. Kalau kita tidak memiliki air kehidupan dan tidak menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat kita beribadah, kita, saudara, akan mudah terbakar. Akan mudah terbakar. Nah, saudara-saudara, kalau kita itu mau minum, mau mengambil air kehidupan, Tuhan, apa yang akan saya nikmati? Berkat-berkat apa yang saya peroleh? Amsal 12 ayat 12. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Akar orang benar mendatangkan hasil. Akar itu tidak terlihat, saudara-saudara. Akar itu tersembunyi. Tetapi Alkitab justru menggarisbawahi. Akar itulah yang mendatangkan hasil. Kenapa? Iman, harap, dan kasih, saudara, itu bisa menyerap air kehidupan. Jadi iman kita tidak menjadi mati. Kasih kita itu tidak kering. Kita itu punya pengharapan untuk menunjukkan ada iman dan kasih, maka akan menghasilkan pengharapan. Tapi kalau akar itu tidak bisa mengisap air, maka tidak akan menghasilkan salinan yang lain, tidak bakal berbuah. Nah, saudara-saudaraku, bukankah ini juga yang kadang kita alami? Tuhan, saya sudah kebaktian, Tuhan. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Saya sudah membayar kewajiban-kewajiban saya. Kok tidak ada hasilnya? Akar itu tidak menyentuh air. Sampai di gereja, lapar datang, tetapi tidak mau mengambil. Tidak mau mengambil. Maka kita tidak membawa apapun juga. Hati yang merupakan jerigen itu tidak diisi dengan air. Padahal perjalanan kita adalah perjalanan yang jauh. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati saudara semuanya. Marilah kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar ini Tuhan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau heran bagi kami semuanya. Kemuliaan-Mu menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.